Instrumen keuangan sangat vital dalam sistem keuangan modern, mulai dari kas, piutang, hingga derivatif. PSAK 50, 55, dan 60 memformalkan standar penyajian, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan instrumen keuangan di Indonesia sesuai dengan IFRS. Namun, adaptasi ketiga standar tersebut menimbulkan tantangan implementasi terutama bagi perusahaan yang belum siap infrastruktur dan sumber dayanya. Instrumen keuangan ini tentunya memainkan peran penting dalam aktivitas bisnis dan pelaporan keuangan perusahaan. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengadopsi PSAK 50, 55, dan 60 yang selaras dengan International Financial Reporting Standard Boards. Pada kesempatan kali ini, saya Cardo akan membahas lebih dalam penerapan PSAK 50, PSAK 55, dan 60 bagi perusahaan di Indonesia. Pada kesempatan ini, kita akan bahas isi dari PSAK 50, 55, dan 60 secara rinci, kemudian mengidentifikasi tantangan dalam penerapannya, serta dampaknya terhadap pelaporan dan tata kelola keuangan. Mari kita bahas yang pertama, yaitu PSAK 50. Jadi PSAK 50 itu menetapkan prinsip-prinsip untuk menentukan apakah suatu instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas. Standar ini juga mengatur tentang saling hapus atau offsetting antara aset keuangan dan liabilitas keuangan. Jadi, instrumen keuangan diklasifikasikan berdasarkan substansi kontraktual, bukan bentuknya. Jika kontrak mensyaratkan kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset, itu dinamakan liabilitas keuangan. Sedangkan jika memberikan hak residual atas aset tanpa kewajiban pembayaran, itu dimasukkan ke dalam instrumen ekuitas. Sebagai contoh, PT ABC menerbitkan surat utang atau obligasi bernilai 1 miliar rupiah dengan bunga tetap 10% semi tahunan. Karena obligasi ini mengandung kewajiban kas tetap, maka diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan. Untuk jurnalnya, mari kita lihat selanjutnya. Jurnalnya berarti kas bertambah senilai 1 miliar rupiah, sedangkan utang obligasi juga bertambah sebesar 1 miliar rupiah. Bagaimana dengan instrumen keuangan yang majemuk? Jadi instrumen keuangan yang majemuk seperti obligasi konversi itu memiliki komponen liabilitas dan ekuitas. Misalnya, PT ABC menerbitkan obligasi konversi 1 miliar, bisa ditukar 1:1 dengan saham biasa. Jadi nilai liabilitas itu nilai wajar pinjaman tunggal, sedangkan nilai komponen ekuitas itu selisih dari jumlah penerimaan terhadap nilai wajar utang. Sehingga nanti jurnalnya menjadi kas bertambah 1 miliar, utang obligasi bertambah 900 juta, sedangkan ekuitas bertambah 100 juta. Yang kedua yaitu PSAK 55, instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. PSAK 55 mengatur tentang pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan termasuk klasifikasi, pengukuran awal dan selanjutnya, serta penurunan nilai aset keuangan. Klasifikasi aset keuangan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, kemudian investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang, kemudian yang terakhir aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kedua, pengukuran awal dan selanjutnya. Pada saat pengakuan awal, aset dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, ditambah biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, pengukuran tergantung pada klasifikasi instrumen keuangan tersebut. Yang ketiga adalah penurunan nilai aset keuangan. Entitas harus mengevaluasi pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai. Selanjutnya adalah PSAK 60, instrumen keuangan berupa pengungkapan. PSAK 60 ini mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas serta sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan tersebut. Untuk entitas harus mengungkapkan informasi kualitatif tentang eksposur risiko dari instrumen keuangan termasuk risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar. Sedangkan pengungkapan kuantitatif, entitas juga harus mengungkapkan berupa nilai tercatat dari setiap kategori instrumen keuangan, nilai wajar instrumen keuangan, serta analisis sensitivitas terhadap risiko pasar. Kita lanjutkan dengan tantangan penerapan PSAK 50, 55, dan 60. Jadi perusahaan di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan PSAK 50, 55, dan 60. Antara lain yang pertama, klasifikasi instrumen keuangan. Jadi menentukan apakah suatu instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas dapat menjadi kompleks, terutama untuk instrumen hibrida.
Kemudian pengukuran nilai wajar. Menilai nilai wajar aset dan liabilitas keuangan itu memerlukan data pasar yang andal dan metode penilaian yang tepat. Selanjutnya adalah pengungkapan risiko. Tantangannya yaitu menyediakan pengungkapan yang memadai tentang risiko kredit, likuiditas, dan pasar memerlukan sistem informasi yang canggih dan pemahaman yang mendalam tentang eksposur risiko perusahaan. Kita lanjutkan dengan implikasi terhadap laporan keuangan. Jadi penerapan PSAK 50, 55, dan 60 berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Antara lain, yang pertama, transparansi. Jadi meningkatkan transparansi laporan keuangan dengan menyediakan informasi yang lebih lengkap tentang instrumen keuangan dan risiko terkait. Kemudian yang kedua, komparabilitas. Meningkatkan komparabilitas laporan keuangan antar perusahaan dan dengan standar internasional. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Menyediakan informasi yang lebih relevan bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kita masuk ke kesimpulan. Jadi penerapan PSAK 50, 55, dan 60 menghadirkan tantangan bagi perusahaan di Indonesia, terutama dalam hal klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan instrumen keuangan. Namun, penerapan standar ini juga membawa manfaat tentunya yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, komparabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan. Saran dari saya terkait penerapan PSAK 50, 55, dan 60 di Indonesia, yang pertama adalah peningkatan kompetensi SDM. Perusahaan tentunya perlu menginvestasikan pelatihan berkelanjutan bagi staf akuntansi dan keuangan untuk memahami secara mendalam konsep dan penerapan PSAK 50, 55, dan 60, termasuk teknik penilaian instrumen keuangan dan manajemen risiko terkait. Yang kedua adalah penguatan sistem informasi keuangan. Perusahaan disarankan untuk mengembangkan atau memperbaiki sistem informasi akuntansi agar mampu menangani kebutuhan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar instrumen keuangan yang kompleks. Kemudian yang ketiga, konsultasi dengan ahli dan auditor. Tentunya dalam menghadapi interpretasi dan aplikasi standar yang kompleks, perusahaan sebaiknya secara proaktif berkonsultasi dengan auditor eksternal atau konsultan akuntansi untuk memastikan kepatuhan dan keakuratan laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah sosialisasi dan dukungan regulator. Otoritas seperti OJK dan IAI diharapkan terus memberikan sosialisasi, pedoman praktis, dan asistensi teknis guna mendorong implementasi PSAK yang konsisten dan efektif di seluruh sektor industri. Yang terakhir adalah evaluasi berkala terhadap implementasi. Perusahaan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi PSAK 50, 55, dan 60 untuk menilai dampaknya terhadap pelaporan keuangan serta mengidentifikasi area perbaikan. Kita masuk ke daftar pustaka atau halaman sumber. Jadi saya ambil dari PowerPoint dosen Special Topics in Accounting saya, Pak Abdurrahman, program studi akuntansi Universitas Berasia. Kemudian dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, PSAK 50, PSAK 55, dan PSAK 60. Kemudian dari Ikatan Akuntansi Indonesia 2014, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 50, Instrumen Keuangan, Penyajian. Kemudian dari Ikatan Akuntan Indonesia 2014, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 55, dan juga Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 60. Penerapan PSAK 50, 55, dan 60 bukan hanya soal kepatuhan terhadap standar, tetapi juga tentang bagaimana perusahaan menyajikan informasi yang jujur, transparan, dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya substansi kontraktual dalam akuntansi modern. Thank you so much for watching. See you in the next video dan semoga bermanfaat. Bye-bye.